Jadi 300 pip ke bawah, 380 pip ke atas, turun lagi dia. Jadi kita punya range yang cukup lebar untuk minggu depan, yaitu patokannya Hai guys, balik lagi sama gue Sudana. Dan hari ini, di video kali ini kita mau ngebahas tentang perjalanan XAUUSD untuk seminggu ke depan. Yang ini adalah minggu kedua dari bulan Oktober, setelah kemarin kita menyaksikan NFP yang angkanya bagus ya. Menurut gue angkanya sangat tinggi sekali kayak gitu. Tapi NFP-nya probably kalau untuk tipikal yang biasanya tuh pengen satu arah, enggak, dia malah cenderungnya bolak-balik gitu ya. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas kira-kira perjalanan gold minggu ini akan kemana. Oke? Jadi kalau misalnya kita ngelihat datanya di sini, gue sih ngelihat ini angkanya bagus sekali ya. Kalau kita ngelihat sebelumnya kan previous dia konsensus TI forecast aktual di bulan kedua 142.000, previously kondisinya 150.000, kayaknya ada adjustment, konsensusnya dianggap turun, ternyata malah naik tinggi sekali. Jadi sebenarnya nggak heran ya ketika kita ngelihat reaksi pasar ketika datanya dilempar itu langsung dump, ya kan? Kalau kita perhatikan sih dia emang dump ya. Ini kan nggak salah. Nih, ini nih ya kan? Ini nih. Jadi candle ini langsung panjang banget 1 jam dari berapa ini? 2661 drop sampai 2632, 300 pip tuh dalam 1 jam. Kemudian di jam selanjutnya dia malah ngambil high ini lagi, diambil high ini lagi, sikat lagi ke atas. Jadi benar-benar dari 32 dibalikin lagi ke 70, naik lagi itu, gila ya. 380 pip. Jadi 300 pip ke bawah, 380 pip ke atas, turun lagi dia gitu. Super choppy NFP. Kalau gua ngelihat ya, sebenarnya data ekonomi, jadi gini, kita melihat gold ini nggak melulu sebagai lawannya currency ya gitu. Ketika kita ngelihat tuh di XY-nya ini kan terbang ke atas ya, lihat nih. Ini kan pas NFP, JDR ke atas, angka penambahan pekerjaan non pertanian itu benar-benar signifikan, menunjukkan data bahwa pertumbuhan ekonominya di USA, di Amerika itu bagus tuh di bulan September kemarin. Berarti ini naik ke atas. Kalau kita perhatiin lagi sama pair selanjutnya, Euro relatively ngikutin, kemudian ada GBP USD ini ngikutin tapi dia pullback ke atas. USD JPY dia ngikutin juga, dia benar pullback. DXY mirip-mirip kayak DXY ya. DXY, hai DXY. Oke ya, mirip-mirip begitu ya. Ya dia nembus ke atas, kemudian dia diam lagi. Tapi kenapa gold bisa berlawanan? Karena gini, faktor yang mempengaruhi pergerakan emas itu bukan hanya ekonomi gitu. Dan walaupun kita melihat di sini ya bahwa XAU USD artinya dia berhubungan sama DXY, tapi dalam poros di XY kita itu tidak melihat komponen emas di sana. Jadi pergerakan USD bergerak berkebalikan dengan harga emas, tapi tidak menjadi sebuah kepastian. Karena emas juga berperan sebagai safe haven, di mana saat ini kita tahu perang Israel Timur Tengah itu lagi kencang banget, sehingga pergerakan emas juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi geopolitik itu. Sedangkan kalau kita memperhatikan, ini kita lihat, ini lihat di Guardian lagi, gue ngecek, ini masih Middle East Crisis Live ya. Di sini lagi masih ribut, masih tembak-tembakan, masih perang, di mana ini akan mempengaruhi, tetap market akan sangat choppy. Semakin dunianya uncertain, semakin emas akan bergejolak kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari sisi daily deh, kita perhatiin daily ini dia masih bermain-main di range ATH di sini 2686 sampai bottomnya di
2624. Bahkan kalau kita perhatiin secara spesifik minggu lalu ya, dia itu cuma bermain di area di sini 2624 dan juga di sini 2672. Range-nya lebar 500 pip ya. Tapi di situ aja. Dia belum pecah kandang nih. Bahkan kalau diperhatikan di daily kemarin hari Jumat sempat gue bilang di Telegram sebelum NFP ya, karena NFP gue nggak fokus, nggak bisa trade karena lagi ada event kemarin. Tapi beneran aja daily-nya perahu besar di sini, perahu besar nih gitu. Oke, perahu besar. Oke, jadi kita punya range yang cukup lebar untuk minggu depan, yaitu patokannya 2673 sebagai high before weekly dan 2624 sebagai low before weekly gitu. Nah, kira-kira mau kemana? Kalau misalnya kita cocokin dari sisi technical dulu kali ya. Daily artinya kita masih bermain dengan range di sini. Kemudian untuk dari sisi H1-nya, gue ngelihat ini masih range besar. Jadi market masih akan coba untuk ambil liquidity yang bisa dipantau area 270 akan dipantau lagi karena dia ada nyisain wick ini begini juga, maka ini akan jadi area ada order yang tersisakan. Ini hapus saja deh. Sedangkan untuk di bawah 2624 ini atau ini dulu ini 2632 kemudian 2624 yang mungkin akan menjadi area sell-side liquidity untuk minggu depan. Oke. Kalau kita cocokin dari sisi timing, kita ngelihat dari sisi timing sendiri, sekarang ini berarti minggu kedua, kita masih masuk dalam timing busur monthly yang dia hukum jikanya up, kemudian dia juga busur quarter yang hukum jikanya up, dan semester sudah masuk timing targetnya. Sekarang kalau kita pantau, area pivot monthly kita jauh ada di bawah ya, di 2585. Kemudian untuk busur quarter pun agak di bawah juga. Busur quarter ada di sini 2519. Apakah waktunya cukup untuk ngejar ke bawah situ? Nah, ini yang jadi kalau menurut gue sih untuk pivot quarter mungkin enggak ya. Tapi kalau misalnya 2580 mungkin ini masih dalam range yang possible lah untuk dikunjungi. Ya nggak sih? Sooner or later mungkin possible. Tapi kalau kita melihat posisi saat ini ya, weekly, kita perhatiin weekly, dia posisinya itu merah ya. Nah, ini merah. Tapi kalau diperhatikan RPS-nya ini tuh enggak seideal itu sebagai weekly yang hukum jikanya down. Apalagi kalau kita perhatiin bentuk candle-nya, ini bentuk candle di sini tuh yang bawah lebih besar daripada yang atas. Artinya daya dorong, daya beli atau enggak buying power dari market, dari big players itu masih kencang gitu. Maka posisinya sekarang kalau gue sih ngeliat weekly besok mungkin akan ada kecenderungan terjadi anomali dengan kita melihat bahwa timing Senin, Selasa, dan Rabu merupakan timing busur weekly. Maka kita bisa expect besok itu pergerakannya akan seperti ini ya. Baru kemudian dia turun targetnya di hari Kamis gitu. Oke. Nah, sekarang yang kita cek lagi adalah apakah nanti dalam Senin, Selasa, Rabu itu akan break HB weekly-nya. Karena R1 weekly-nya ada di atas dari HB weekly 280 ya. Kalau misalnya gua ngeliat di sini posisi open itu berpotensi untuk di atas pivot. Malah kalau kayak begini, ini lebih-lebih weekly yang hukum jikanya down itu open di atas pivot, itu udah jelas bakal anomali. Jadi cenderungnya dorong ke atasnya kencang sih. Tapi kalau ngelihat di harga di sini, ini perhatiin deh. Ini ada closing price yang berbeda-beda ya. Di sini 2652, ini ada 2653 dan 2653. Tapi ada yang 2652. Kalau yang ikut 2653, ini harganya tuh ada di atas. Ada di atas. Sehingga berpotensi untuk anomali up untuk weekly yang hukum jikanya down. Oke. Kemudian untuk daily-nya sendiri. Untuk daily kita ngeliat kan dia posisi juga merah ya. Tapi tadi kan kita udah tahu, bentar sambil nunggu. Kita udah tahu bahwa tadi shadow atas bawahnya itu tinggi sekali nih.
untuk candle daily sini. Nah, ini juga sama. Kita perhatiin di sini kalau gua ngeliat acuan harganya saat ini, opennya ada di atas pivot daily padahal dia merah. Berarti kecenderungan daily untuk anomali up juga tinggi. Kemudian karena dia hukum jikanya down, lalu S1 ada di atas LB daily, kemudian R1 atas HB daily. Jadi hari Senin pun gue melihat adanya potensi anomali up. Yang artinya kalau misalnya Seninnya ini daily-nya anomali up, dia akan ngikutin timing busur weekly yang dia harusnya ke atas. Gitu. Oke. Jadi itu patokannya. Dengan posisi seperti ini, memang ini akan sangat marketnya nggak enak. Kalau buat teman-teman yang nggak familiar atau nggak nyaman trading sideways, ini trading dalam range yang gede sekali gitu. Jadi sangat choppy. Kalau kita turun ke H1 probably ya, enaknya. Lihat di H1-nya, dia sangat choppy. Ini gue hapus aja. Ini juga dihapus aja. Ya, ini sangat choppy. Ini disisakan sedikit. Kemudian memang kalau paling enak sih kita bisa sabar nunggu di area ini tuh udah dikunjungi ya. Ini area base yang ini yang mungkin akan dikunjungi lagi. Ini area yang enak buat kita nunggu buy. Ini kalau kita turun naik ke M15, area ini baru sekali. Nah, mungkin kita bisa pantau area di sini. S1 daily apakah enak apa enggak. Tapi kalau misalnya kita mau, kalau saya sih lihat ya, pagi-pagi sih kalau misalnya H4 kita ngelihat bentar. Pagi-pagi probably dia akan gerakannya mungkin lanjut ke atas. Kalau misalnya dia pullback sedikit, mungkin kita bisa ikut timing busur daily-nya. Timing busur daily yang berpotensi untuk ngebreak atasnya gitu. Nah ini kan kalau kita perhatikan H4-nya pun closing-nya biru ya. Artinya dia akan naik up gitu. Berarti kita bisa pantau sebenarnya area di sini nih. Nih area di sini. Untuk next-nya. Untuk besok ketika marketnya buka gitu. Untuk ngikutin timing busurnya. Timing busurnya. Kalau mau refine lagi sedikit, oh ini area choppy sih, area base ya. Sebenarnya agak gitu nggak enak sih sebenarnya. Tapi nanti kita lihat aja pas market buka, kita bisa cari area busurnya. Kalau Asianya dia up, kan kita bisa kode nanti pantau area kode gini. Bentar kita nyalain sebentar. Kalau menurut saya, oke, Asia nih gini ya. Asia, aduh. Ini sih, oh ini dia. Kenapa kok bisa ketik sih? Kenapa sih kok bisa ketik? Nah, nih. Gini. Kalau Asia ini, kan otomatis dia open akan di bawah. Artinya Asia sudah otomatis normal down. Oke, karena dia open langsung di bawah normal down. Maka kita bisa melihat nanti H4 H1-nya. Apakah H4 H1-nya pas dalam timing busur Asianya dia akan naik sampai break atas. Gitu. Oke, karena ini area HB Asia. Kalau HB Asia di break, Asianya bisa jadi break up, breakdown gitu ya. Maka next-nya probably akan benar tembus ke atas. Gitu. Itu kode dari yang bisa kita pantau nanti perihal RPS-nya seperti apa. Oke. Untuk minggu depan kita perhatikan minggu depan tuh lumayan ya. Sebenarnya Senin kita nggak punya apapun. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, Senin nggak punya apapun. Selasa ini ada FOMC member aja, cuap-cuap tadi dia hanya bintang 2, jadi nggak gitu signifikan. Bostik ngomong, kemudian Wednesday Bostik ngomong lagi, crude oil inventories nggak ada hubungannya sama gold. Nah hari Kamis ada CPI. Itu hari Kamis ada CPI dan juga ada FOMC meeting minutes ya. Jadi ini reminder aja, pembaca risalah atas FOMC meeting yang kemarin.
ya market akan choppy sedikit tapi nggak akan gimana-gimana banget. Kemudian ada core CPI di push, dirilis datanya sama 12 Prime itu hari Kamis. Seperti biasa Kamis itu perilisan data ekonomi yang luar biasa gede karena juga timing target weekly ya. Kemudian Friday-nya unemployment rate ini nggak ada gimana-gimana juga. Gitu aja sih. Jadi buat kalian yang menurut gua karena market lagi sideways, maka kita trading pendek-pendek dulu aja. Sesuaiin dulu aja dengan resiko kalian. Cari area yang oke. Kalau nggak, ingat bahwa kalau nggak trading itu nggak rugi. Ya, yang rugi itu adalah maksain trading kalau kalian nggak nemu setupnya. Gitu. Ini areanya kalau buat gue sendiri ya, gue nggak nyaman trading dengan market sideways kayak gini. Kalau mau kita cari pair yang lain lagi, atau enggak ke oil juga mungkin lagi oke. Dia oil lagi lari kencang banget di sini, tuh lari kencang banget. Mungkin ini lebih enak buat trading yang kalian suka tradingnya dengan market trending ya. Atau kalau Bitcoin sendiri juga lagi sideways juga. Nah ini lebih enak nih ya kan kalau oil. Gitu. Kalau misalnya kalian pengen bahas oil, mungkin kita bisa bikin di video selanjutnya atau di segmen selanjutnya. Dan jadi secara kesimpulan sih ya, kalau menurut gua gold secara geopolitik, karena faktor geopolitik masih akan tetap naik karena ini masih uncertain banget. Jadi kayak banyak orang juga ngomongin tentang potensi untuk terjadi perang dunia ketiga. Kalau menurut gue sih ya biasanya tetap bull, mau gimana pun biasanya tetap bull. Cuman kita bisa cari area buy yang oke, yang kita santai, oke, aman. Kalau mau sell pun kalian bisa start dari pendek-pendek. Menurut gue sell dalam bentuk koreksi. Tapi kalau untuk jangka panjang masih akan tetap bull, apalagi dalam timing target semester 2, timing target quarter yang juga hukum jikanya up dan nanti hukum jikanya up, maka potensi untuk naik itu masih sangat besar dibandingkan sell-nya kayak gitu. Oke. Ya kalau misalnya kalian pengen coba untuk belajar juga, kalian bisa mampir ke YouTube gua. Ini YouTube kenapa ini internet lagi lelet banget. Kalian bisa mampir, klik join di sini untuk join eksklusif kontennya yang bisa kalian nanti tentang ini semua bisa kalian tonton. Dan mulai dari sekarang seperti yang gue pernah bilang di video sebelumnya juga, bahwa kalau misalnya gue streaming, kalian bisa tonton itu secara gratis free. Tapi kalau pengen nonton ulang, kalian harus, itu adalah bagian dari konten member only videos. Jadi either kalian udah join membernya itu enak bisa tonton ulang, tapi kalau enggak kalian bisa join juga membernya ya. Di sini itu murah banget, hanya 40.000 per bulan aja. Itu juga bagian dari kalian mensupport apa yang gue lakukan channel ini supaya bisa tetap growing dan juga bisa memberi manfaat buat yang nonton. Oke, segitu aja video gue kali ini. Internet telat banget, bete banget sumpah. Jangan lupa kalau kalian juga punya pandangan, kalian bisa komen. Dan happy trading, safe trading. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.